Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Subagio dari SMK Negeri 1 Kutalim Baru. Hari ini kita akan belajar tentang kuartil dan desil khusus untuk data tunggal. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kuartil. Jadi kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Banyak datum yang kurang dari atau sama dengan Q1 adalah 25% dari jumlah data. Untuk Q2 itu 50% dan untuk Q3 itu 75% dari jumlah data. Nah, untuk rumus dari kuartil ke I itu adalah QI sama dengan datum ke I dikali N tambah 1/4. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa kuartil tadi kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi di dalam kuartil ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, perlu saya ingatkan, untuk kuartil kedua itu sama dengan median atau nilai tengah. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, misalnya diberikan sebuah data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Banyaknya data 11. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, kebetulan datanya sudah terurut. Jadi, ketika ada soal tentang ketika disajikan data, kita harus terlebih dahulu mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi ketika diurutkan, seperti inilah bentuknya. Jadi 4 ini adalah datum pertama, 5 datum kedua, dan seterusnya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa kuartil kedua atau Q2 itu sama dengan median atau nilai tengah. Datanya ada 11, maka mediannya berarti kan nilai yang ada di tengah data. Jadi nilai yang di tengah itu adalah data ke-6. Nilainya sama dengan 7. Nah, sekarang untuk menentukan Q1, data yang kita lihat adalah data yang di sebelah kiri dari nilai Q2. Inilah yang kita lihat. Datanya ada 5. Datumnya ada 5. Berarti nilai tengahnya adalah 5. Maka Q1 sama dengan 5. Nah, berikutnya untuk Q3 adalah yang kita perhatikan adalah data di sebelah kanan dari Q2. Inilah data yang kita perhatikan. Sama seperti di Q1 tadi, maka kita cari nilai tengahnya. Nah, inilah nilai tengahnya. Maka Q3 sama dengan 8. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, ini penjelasan yang saya jabarkan tadi, bahwa Q2 membagi data menjadi sebelah kiri Q2 dan sebelah kanan Q2. Nah, untuk sebelah kirinya tadi kita sampaikan bahwa ada 4, 5, 6, 7, dan sebelah kanannya ada 7, 7, 8, 9, 10. Kemudian Q1 membagi data ke kiri Q2 menjadi 4, 5 sebelah kirinya dan 6, 7 di sebelah kanannya. Nah, untuk Q3
itu membagi data di kanan Q2 menjadi 77 untuk sebelah kirinya dan 98 untuk sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang statistik 5 serangkai ini berkaitan dengan nilai Q1, Q2, di Q3 dan nilai maksimum dan minimum. Ini dia. Inilah 5 serangkai yang dimaksudkan. Ya. Nah, biasanya dibuat bagan seperti ini. Ini bagannya. Tapi tidak harus bentuknya seperti ini. Sekarang kita lanjut. Contoh lagi. Tentukan statistik 5 serangkai dari data. Nah, ini nih. 1, 3, 2, 4, 5, 2, 5, 7, 9, 8, 7, 3. Ya. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah urutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Inilah data yang setelah kita urutkan. Berarti ada 11 datum. Nah, kita bisa buat seperti ini. Yang awal pertama kali kita lakukan adalah carilah nilai Q2. Q2 tadi sama dengan median. Kita hitung di sini datanya. Kita bisa lihat di sini ada sampai di sini, berarti ya, membagi 2. Ini ada 5 datum. Di sebelah kanannya juga ada 5 datum. Maka nilai Q2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita perhatikan data di sebelah kiri dari Q2. Berarti 1, 2, 2, 3, 3. Berarti kan nilai tengahnya berada di data ke-3. Yang nilainya sama dengan 2. Ini ya nilainya. Untuk Q3 ini sama juga. Data yang kita perhatikan adalah data yang di sebelah kanan dari Q2. Kita cari nilai tengahnya. Ada 5 data, yaitu 5 datum ya. 5, 7, 7, 8, 9. Berarti kan ini kita bagi seperti ini. Berarti Q3 sama dengan 7. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai minimumnya. Nilai minimum adalah nilai yang paling kecil dari data. Kita bisa lihat nilai minimumnya adalah 1. Dan nilai maksimumnya adalah nilai yang paling besar, yaitu 9. Jadi kalau ditanya, tentukan statistik 5 serangkainya, maka kita jawab seperti ini. Data X minimum sama dengan 1. Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 4, Q3 sama dengan 7, dan X maksimum sama dengan 9. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke desil. Nah, desil membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga untuk desil ini ada 9 desil. Nah, inilah urutan data yang kita lakukan untuk menentukan desil. Ya. Nah, letak desil bisa dirumuskan dengan letak DI sama dengan datum ke I dikali N tambah 1 per 10. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah data. Tentukan nilai D1, D5, serta D9. Nah, langkah yang paling utama kita lakukan adalah urutkan data dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Sudah? Nah, tadi rumusnya DI sama dengan datum ke I dikali N tambah 1 per 10.
I-nya di sini kita kan mau menentukan D1, berarti I-nya sama dengan 1. Maka di sini juga 1. Kemudian N, N-nya ini ada 20 ya. Buat di sini N atau banyaknya data ini sama dengan 20 ya. Sehingga letak data desil 1 sama dengan datum ke 1 kali 20 tambah 1 per 10. Ini sama dengan, kalau saya buat seperti ini berarti 21 per 10. Jika disederhanakan menjadi 21 per 10. Nah, ini letak desil 1, bukan nilai desil 1-nya. Sekarang kita tentukan nilai desil 1-nya. Berarti desil 1 terletak pada data datum kedua ya. Datum kedua, maka kita buat di sini X2 tambah, berarti ada lebihnya. Lebihnya itu 1 per 10. Ini dia. 1 per 10. Kita buat di sini 1 per 10. Ya. Setelah datum kedua, berarti kan ada datum ketiga. Ya, datum ketiga. Dikurang datum kedua. Berarti letak desil 1 ini di antara datum 3 dan datum 2. Sekarang kita masukkan nilainya. Datum kedua, X2 kita katakan seperti itu. Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2. Berarti ini dia. Data kedua, datum kedua. Nilainya adalah 4. Tambah 1 per 10 dikali datum ketiga. 1, 2, 3. Ini dia. Dikurang datum kedua. Datum kedua balik kembali lagi 4 sama dengan. Nah, 4 dikurang 4 ini sama dengan 0 ya. Berarti 1 per 10 kali 0 itu 0. Maka 4 tambah 0 sama dengan 4. Ini untuk desil 1. Sekarang kita tentukan desil kelima. Berarti letak desil kelima berada pada datum kelima dikali 20 tambah 1 per 10. Berarti ini 105 per 10 ya. Kalau disederhanakan menjadi 10 1 per 2. Nah, ini berarti desil kelima terletak pada datum ke-10 nih, ditambah sisanya setengah, ini setengah. Datum 11 kurang datum 10. Ingatnya berarti ini datum desil kelima ini terletak antara datum ke-10 dan 11. Sekarang kita hitung. Datum ke-10 itu kita hitung dari sini. 1, 2, 3 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah datum ke-10. Nilainya adalah 7. Ini dia. Ditambah setengah. Datum 11. Tadi ini datum 10, ini berarti datum 11. 7 kurang 7, ini datum 10. Berarti sama dengan 7 tambah setengah kali 0. Sama dengan 7. Kan desil kelima sama dengan 7. Sekarang kita lanjut ke desil ke-9. Berarti letak desil ke-9 itu berada pada datum ke-9 dikali 20 tambah 1 per 10.
Berarti 9 kali 21 berarti 189 per 10. Jika disederhanakan menjadi 18,9 per 10. Nah, berarti desil ke-9 itu terletak pada datum ke-18, ingat ya, ini sama, ditambah 9 per 10 dari datum ke-19 dikurang datum ke-18. Kita hitung datum ke-18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti nilai datum ke-18 adalah 9. Datum ke-19 juga 9. Berarti 9 tambah 9 per 10 dikali 9 kurang 9 sama dengan 9 ya. 9 kurang 9 itu sama dengan 6. Oke? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.